Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Muti memastikan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Satu di antaranya dalam bentuk pendistribusian smart board atau interactive flat panel atau IFP untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah. Profesor Abdul Muti memastikan bahwa pendistribusian IFP sudah menyentuh sekolah-sekolah swasta dan negeri di Indonesia. Penyaluran IFP atau Smart Board ditarget selesai maksimal pertengahan Desember 2025 dengan target penerima sebanyak 288.865 sekolah negeri dan swasta di Indonesia pada tahun ini. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Saiful Masum. Silakan rekan Saiful dengan laporan Anda. Baik, rekan Iraka, diinformasikan kepada sahabat Tribuners ya, dimanapun berada, bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa hari lalu mengunjungi Kabupaten Kudus ya, untuk melakukan sejumlah kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Satu di antaranya adalah melakukan pemantauan dan juga pengawasan dan peninjauan atas bantuan smartboard atau yang disebut sebagai program ISP ya, yang kemudian sudah mulai disalurkan di beberapa sekolah yang ada di wilayah Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Abdul Muti, saat berkunjung ke Kabupaten Kudus beberapa hari lalu menyatakan bahwa saat ini sudah ada 80.000 unit IFP ataupun smartboard yang kemudian sudah diproduksi di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Jakarta. Dari 80.000 unit ini dikatakan sudah ada sekitar 70.000 unit IFP ataupun smartboard yang sudah disalurkan di beberapa uh, sekolahan ya yang ada di wilayah Indonesia. Satu di antaranya menyasar yaitu SMKN 1 Kudus yang kemudian dilakukan peninjauan oleh Mendikbud ya. Nah, peninjauan di Kabupaten Kudus untuk program IFP ini langsung menyasar satu sekolah yaitu SMKN 1 Kudus ya, yang kemudian sudah menerima eh, smartboard ataupun alat IFP yang kemudian sudah diaplikasikan sejak 22 September lalu. Nah, satu unit IFP ini kemudian diterima oleh manajemen dari SMKN 1 Kudus untuk kemudian dipasang sebagai sarana media pembelajaran untuk semua anak-anaknya ataupun semua siswa dari SMKN. Bahkan Mendikbud Prof. Abdul Muti ikut serta turun langsung ya salah satu sekolah ataupun salah satu kelas yang ada di SMKN 1 Kudus ini untuk melakukan semacam dialog interaktif dan juga pembelajaran dengan menggunakan uh, IFP ataupun smartboard yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan ya. Kemudian dari hasil peninjauan ini, Prof. Muti memastikan bahwa apa yang menjadi program dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini adalah digitalisasi pendidikan. Dalam hal ini dalam bentuk pendistribusian alat IFP ataupun smartboard ini sudah terlaksana cukup baik dan ditarget dari 80.000 unit dari IFP ini yang sudah diproduksi akan tersalurkan maksimal pada pertengahan Desember tahun 2025. Nah, Prof. Mukti juga memastikan bahwa program IFP ini berbeda dengan program Chromebook yang sebelumnya menjadi program pada Menteri Indonesia ya, Menteri Mendikbud Indonesia pada tahun sebelum-sebelumnya, yang mana program ini sudah didasarkan pada beberapa program ataupun beberapa landasan dasar langsung dari pemerintah pusat. Dan dalam hal ini, Prof. Abdul Muti memastikan bahwa program dari EP ini akan tersalurkan kepada semua sekolah yang membutuhkan. Artinya program ini sejatinya memang tidak akan meleset kepada sekolah-sekolah lain karena memang semua sekolah yang nantinya yang ada di wilayah Indonesia ini akan mendapatkan program ataupun smartboard secara berkala. Namun Prof. Abdul Muti memastikan bagi sekolah yang memang tidak berkenan diberikan apa namanya program ataupun alat dari FP-nya atau smartboard
nantinya juga tidak akan didistribusikan. Artinya program ini memang berjalan ataupun berasal dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar ya, yang kemudian disalurkan kepada sekolah. Namun program ini tidak akan disalurkan manakala sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia ini tidak berkenan untuk diberikan. Hanya didistribusikan kepada sekolah yang memang membutuhkan dan mau menerima program dari ini, dan juga alat ini ataupun IFP dan smartboard untuk sarana sebagai pendidikan yang lebih maju. Demikian yang dapat kami lakukan dari Kabupaten Kudus. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Saiful atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami juga telah menghimpun sejumlah keterangan dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Pada akhirnya nanti semua sekolah akan dapat ya, kecuali sekolah yang tidak mau. Jadi kan ini kan dikirim untuk sekolah-sekolah yang memang mau menerima, dan basisnya adalah pengiriman berdasarkan persetujuan dari masing-masing sekolah. Ya, untuk monitoring supaya Smart TV ini nanti tidak seperti Chromebook atau yang disalahgunakan. Beda sekali karena IFP ini landasan hukumnya ada Inpres, ada Perpres, sehingga bukan program yang tanpa landasan hukum, dan ini bagian dari prioritas nasional Bapak Presiden untuk digitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami memonitor baik dari proses distribusi, maka sebelum itu proses produksi di pabrik dari rekanan ini yang ada di Jakarta, kemudian nanti kita memonitor, ada quality controlnya, kemudian nanti distribusinya juga kita monitor sampai mana distribusinya. Kemudian kami alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Menteri, luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan tidak hanya satu Bapak, karena memang ini media interaktif yang memang lebih mempermudahkan Bapak Ibu kami dalam mengajar dan lebih praktis Bapak Ibu, sehingga anak-anak mudah sekali dalam penangkapan materi, kemudian interaktif juga bisa, dan sekarang tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.